Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa, sahabat channel podcast MTSN 10 Banyuwangi dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi masih dalam acara yang sama, yaitu terkait pengajian atau kajian tentang sekitar bulan Ramadan. Alhamdulillah kali ini kita nanti akan membahas terkait tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang ghibah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Andes Ni'amullah MPD, salah satu staf pengajar juga di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi, dan juga beliau menjabat sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau sebelum nanti kita akan ngobrol terkait tema tersebut, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Niam hari ini? Sehat walafiat. Walaupun puasa harus tetap sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah. Pemirsa, beliau ini adalah sosok yang terkenal di MTSN. Mari kita saksikan bersama bagaimana beliau dalam memberikan satu ulasan-ulasan, terutama terkait tentang tema ghibah ini. Pak Niam, ghibah ini menjadi satu persoalan yang besar, apalagi kita kaitkan dengan kita yang saat ini menjalani ibadah puasa Ramadan. Betul. Terkait tentang lisan, ini menurut saya mungkin sebagian besar umat Islam ini masih saja sering mudah melakukan kesalahan, terutama terkait tentang lisan. Dan salah satunya adalah ghibah. Sebenarnya apa sih ghibah ini? Mungkin Pak Niam bisa memberikan satu penjelasan sehingga pemirsa dan sahabat podcast bisa mendapatkan satu pencerahan. Monggo Pak, nanti kita setelah itu bisa TikTok gitu ya, bisa ngobrol bareng seperti itu. Monggo. Baik, saya nyamut dulu ya, pemirsa podcast yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara podcast MTSN 10 Banyuwangi dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-10 insya Allah Pak ya. 10. Ya, 10. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, amin, sehingga ya kita bisa nyampe puasa ini sampai akhir bulan Ramadan. Amin. Pemirsa, terkait dengan masalah ghibah ini ya, ghibah atau gosip lah. Kalau kerennya itu gosip ini. Ya, gosip ghibah. Digosok mangsip. Ghibah itu kalau pengertian secara bahasa ya, adalah mengomongkan, menceritakan aib atau kejelekan seseorang kepada orang lain. Itu pengertian secara bahasa. Jadi tentang ghibah ini sebenarnya bukan hal yang baru mungkin ya. Sudah lama kita sering dengar istilah ghibah ini ya. Dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah ghibah ini ya, Allah berfirman dalam
surat Al-Hujurat. Al-Hujurat. Kalau nggak salah ayat ke-12 itu. Ya, bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyukila lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Artinya Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhanni. Janganlah kamu banyak berburuk sangka. Curigation. Banyak curigation, ya, banyak berburuk sangka ya, kepada orang lain. Ya. Inna ba'dadani ismun, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa, ya, perbuatan yang berdosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, ya, metani, ya, beteti kesalahannya orang lain, ya. Terus. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu saling menggunjing, ya, menggunjing, ya. Atau bahasanya menggibah ini, ya, menggosip, menggibah, ya, antara satu dengan yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu senang makan? Apakah kamu itu suka, ya, memakan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia, atau memakan bangkai saudaramu, ya. Fakarihtumuhu, tentu kamu akan merasa zizi, ya, sukar. Rasa sukar. Kata orang Banyuwangen itu sukar, ya. Oh, sukar. gitu. Nah, ini jadi di Al-Qur'an ini sudah jelas bahwa perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ya. Bahkan dahulu kala, saya masih kecil, saya itu, ini sudah pernah disampaikan oleh Bang Haji Rumah Irama. Masih ada? Dangdutan berarti, ya. Itu menyampaikan lagu, menyampaikan lagu yang berjudul ghibah. Ya. Itu Bang Haji itu, ya. Kalau bisa menyanyikan, monggo silakan. Ini mungkin, ya, di kalangan orang-orang awam itu lebih mengena ini. Atau kalau bisa menyanyikan, biar kita ya agak terhibur lah. Agak lupa syairnya ini. Oke, Pak Niam, saya kira teman-teman atau sahabat channel pemirsa sudah bisa menangkap bahwasannya dasarnya ghibah itu adalah haram atau tidak boleh, kan seperti itu. Tetapi begini, kita pada situasi saat ini yang mana kita sudah masuk pada era digital, ya, kita ada internet, kita ada televisi, ada info-info terkait selebritis dan berbagai macam, ya, yang hari ini tentang informasi tidak bisa dibendung lagi. Di situ tentunya banyak sekali yang namanya informasi-informasi terkait gosip atau ghibah atau gunjing. Mungkin 80% informasi yang ada di televisi, ya, itu kebanyakan adalah gosip. Pertanyaannya, apakah semua yang sifatnya itu ghibah atau gosip itu dilarang, atau apakah memang ada yang diperbolehkan? Mungkin dari pemirsa juga ingin tahu. Monggo Pak, silakan memang secara umum, ya, ghibah itu hukumnya dosa.
secara umum. Nah, tapi mungkin ada karena suatu kepentingan tertentu, maka ghibah itu ada yang diperbolehkan. Ya. Misalnya begini, pada menegakkan hukum, ya, maka ketika sebagai seorang yang menjadi saksi dalam sidangan penegakan hukum, maka ini saksi tidak boleh bicara yang selain yang dia ketahui, jadi harus jujur. Jadi dia itu menyampaikan apa yang dikerjakan oleh si terdakwa, ya, walaupun itu adalah perbuatan yang hina, ya, harus disampaikan. Jadi nggak boleh misalnya gini, kalau tanya hakim misalkan, kamu tahu? Iya Pak, tahu, tapi saya nggak berani ngomong, takut ghibah. Nggak boleh, nggak boleh. Malah harus kita harus ngomong, ya, demi untuk penegakan hukum. Ya. Pengecualian ya berarti satu. Pengecualian namanya itu sini ya. Kemudian yang kedua misalkan lagi untuk pembelajaran, ya, dalam bidang mungkin dalam sejarah, misalkan dalam sejarah Islam, SKI, menceritakan mungkin aibnya orang-orang dulu, ya, itu tidak masalah, ya. Karena untuk sebagai pembelajaran bagi generasi-generasi seterusnya, biar tidak berbuat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Itu boleh sampaikan itu, ya. Jadi untuk sebagai pembelajaran, ya. Yang ketiga untuk menyelamatkan umat, ya, itu juga boleh, ya. Jadi itu mungkin yang bisa melakukan istilahnya itu ghibah. Tapi selain yang tiga itu maka harus dijauhi, ya. Jadi itu teman dalam bulan puasa ini jangan sampai kita melakukan ghibah, ya, karena nanti kalau kita dalam berpuasa ini kita masih melakukan ghibah, maka nanti puasa kita akan tidak sempurna, ya. Maksudnya kita dapat pahala, ya, malah nggak dapat apa-apa nantinya, ya, rugi, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, kam min shaimin, ya, laisa lahu bisyamhi illa zu wal atos. Banyak orang puasa, ya, tapi nggak ada apa-apa, ya. Hanya lapar dan kan rugi. Kenapa? Karena kita melakukan dosa berubah hibah. Insya Allah begitu, ya. Ada lagi enggak? Sudah cukup, ya. Pemirsa dan para sahabat channel podcast MTS 10 Banyuwangi, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan karena keterbatasan waktu, padahal ini tema yang sangat luar biasa, masih perlu diulas kembali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan mengulas lagi supaya lebih menarik lagi. Tapi paling tidak dari pertemuan kita ini ada beberapa poin sebagai closing statement, Pak, ya, pada acara kali ini, bahwasannya ghibah itu pada dasarnya tidak boleh, dilarang, apalagi di Ramadan ini, maka harus dijauhi. Terus ada beberapa ghibah yang memang sebenarnya justru dianjurkan, yaitu yang pertama yaitu terkait tentang hukum, yang kedua terkait tentang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga terkait tentang keselamatan umat lah, ya. Jadi demikian, saya kira mudah-mudahan pemirsa dan sahabat channel YouTube MTSN dimanapun berada bisa menangkap inti dari pembicaraan kita kali ini, dan mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan dan pencerahan bagi kita semua. Saya Wiwit Widarto selaku host, dan beliau Bapak Ni'amullah mohon undur diri. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment pada channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.